STTS-808 Immortal Justice Gundam adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam film animasi Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Unit ini dipiloti oleh Shin Asuka. Sayangnya bukan Atran Zala pilotnya. Menggunakan semua data operasional sebelumnya dari Infinite Justice Gundam, unit ini dirancang dengan menggabungkan teknologi konvertibel yang diperoleh melalui Murasem. Unit ini memiliki rangka seperti dengan Rising Freedom Gundam, serta memiliki kokpit monitor panorama dan OS yang sama. Sistem Skydart Lifter di bagian belakang unit memiliki daya dorong dan mobilitas yang lebih besar daripada pengangkat Infinite Justice Gundam. Nama Immortal menyiratkan bahwa unit ini sejajar dengan Eternal, kapal pendukung Justice Gundam. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Ayo kita review HG Gundam Immortal Justice dari XFE. Saat merakit kit ini, tidak ada masalah yang ditemukan, merakitnya sangat nyaman. Bentuknya seperti Infinite Justice Gundam, tetapi dengan sedikit peningkatan. Memiliki kombinasi warna merah, putih, dan biru tua. Meskipun merakitnya nyaman, tetapi detail yang ditawarkan sangat bagus dan dengan water decal membuatnya lebih detail. Kita juga mendapatkan stiker, tapi tidak kugunakan karena kualitasnya ampas. Lebih baik gunakan marker untuk hasil yang lebih bagus. Bagian kepala sangat menarik hampir seperti Infinite Justice Gundam, tetapi dengan peningkatan. Memiliki senjata CIWS yang dipasang di kepala yang digunakan untuk menembak unit musuh atau rudal yang masuk. Berikut kepala Immortal Justice kalau dibandingkan dengan Infinite Justice. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Hampir seperti Infinite Justice Gundam, tetapi warnanya berbeda dan sedikit peningkatan. Berikut perbandingannya dengan Infinite Justice. Terlihat sedikit lebih ramping. Di bagian pinggang ada rok yang keren meskipun seperti kebanyakan Gundam, tetapi agak shoes untuk rok bawah yang runcing ini. Ini kalau dibandingkan dengan Infinite Justice, terlihat lebih ramping dan pastinya lebih keren. Di bagian belakang ada sayap besar seperti ini atau disebut backpack Skydart Lifter, memiliki beberapa pendorong besar dan juga memiliki kepala pesawat untuk berubah menjadi mobile armor. Memiliki MK1 High Energy Beam Cannon, dipasang pada backpack Skydart Lifter. Hanya dapat digunakan dalam mode mobile armor. Ini kalau dibandingin sama Infinite Justice. Bentuknya sangat berbeda dan juga untuk Immortal backpacknya tidak bisa dilepas untuk dinaiki seperti Infinite Justice. Bagian lengannya juga menarik. Bagian ini seperti Gundam Infinite Justice tetapi lebih detail di bahu dan tangan memiliki bagian putih seperti ini. Ini kalau dibandingin dengan Infinite Justice. Immortal lebih dinamis dan lebih detail serta tidak banyak bentuk kotak-kotak. Kakinya dibuat berotot dan lebih canggih dari Infinite Justice. Tetap terlihat menakjubkan. Meskipun hampir seperti Gundam Infinite Justice dengan warna yang berbeda dan tentunya lebih dinamis. Pada bagian belakangnya, terdapat jet yang terlihat sangat cocok untuk kakinya. Kalau dibandingin sama Infinite, kaki Immortal lebih ramping dan lebih dinamis. Kurang lebih seperti ini perbandingan Immortal Justice Gundam dan Infinite Justice Gundam secara keseluruhan. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu perbandingan ukuran dengan Entry Grade Perfect Strike Gundam dari gabungan Entry Grade Strike Gundam Bandai dan Backpack Bootleg. HG M1 Stray Bandai, HG Forest Impulse Gundam Revive Bandai, HG Legend Gundam Bandai, HG Freedom Gundam Revive Bandai, HG Strike Freedom Gundam Revive Bandai, HG Infinite Justice Revive Gundam Bandai, dan terakhir HG Rising Freedom Singfen. Dari perbandingan tadi, tinggi kit ini masih di rata-rata tinggi HG yang lain. Selanjutnya adalah semua aksesoris yang kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan MM727A3 High Energy Beam Rifle. Jenis senjata jarak menengah yang sama yang digunakan oleh Rising Freedom. Bentuknya mirip dengan pendahulunya, Justice. Beam Rifle dapat disimpan di pelindung rok belakang saat tidak digunakan. Selama mode Mobile Armor, senapan disimpan di bawah perisai. Lalu, kita mendapatkan RKM75 Flash Edge for Shield Boomerang. Senjata ofensif yang dipasang di perisai dapat berfungsi sebagai bumerang sinar yang dapat bergerak di luar angkasa seperti di atmosfer. Karena pergerakannya disebabkan oleh interaksi antara medan gaya bilah sinar dan materi di sekitarnya atau disebut juga drone.
Kedua, dapat berfungsi sebagai bilah sinar Gengan atau yang dipasang di perisai saat tidak digunakan sebagai bumerang. Dapat berfungsi sebagai perisai standar. Lalu, kita mendapatkan MAF202 Whistle Nagel Beam Boomerang. Di setiap sisi pelindung roh, terdapat beam boomerang Whistle Nagel. Ini adalah senjata jarak dekat utama dari Immortal Justice. Dapat digunakan sebagai beam saber atau dapat dilemparkan ke musuh seperti bumerang. Fungsinya mirip dengan bumerang sinar Flash EJ2 yang digunakan oleh Gundam Destiny. Kemudian kita mendapatkan beam effect. Kita sebut saja efek 1, efek 2, dan efek 3. Efek 1 digunakan untuk efek perisai membentuk drone atau pedang perisai. Efek 2 digunakan untuk kaki pemotong sinar Calcitra MAS2M5X. Kalian tinggal meletakkan efeknya di kaki. Seperti bilah sinar Griffon milik Infinite Justice, Immortal Justice memiliki sepasang bilah sinar yang dipasang di kaki. Saat diaktifkan, bilah sinar dihasilkan di antara lutut dan kaki. Dapat digunakan untuk menendang serta menangkis beam saber. Sedangkan efek 3 digunakan untuk senjata beam bumerang. Terakhir kita dapat stand bass dan juga water decal. Untuk stand bass tidak aku rakit karena aku yakin ini stand bass yang mudah meleyot. Untuk water decam sudah kugunakan beberapa karena kualitasnya lumayan bagus. Dan lebih bagusnya lagi ada petunjuk pasang decal di buku petunjuk, jadi gak perlu bingung pasangnya di mana aja. Water decal membuat kit ini makin detail dan keren. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu artikulasi. Kit ini lumayan solid dan tidak letoy. Ayo kita coba pose Luffy Gear Second. Kit ini lumayan bisa posenya, namun ada beberapa bagian yang ikut rontok. Lanjut ke artikulasi di kepala. Kepala bisa gelang-gelang seperti ini, bisa headbang seperti ini, dan berputar full 360 derajat. Selanjutnya ke bagian lengan. Ada butterfly joint di bagian lengan. Pundaknya bisa digerakkan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full gini tapi ke pentok backpack. Bagian ini juga bisa diputar full. Siku bisa ditekuk sejauh ini dan diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangan, tapi lumayan seret. Lanjut ke badan. Badan bisa belly dan seperti ini. Bisa ditekuk membungkuk seperti ini. Dan bisa diputar full seperti ini. Rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa digerakkan semaumu tapi hati-hati karena mudah lepas. Tidak ada artikulasi di rok bagian belakang. Pada bagian backpack pada kepala pesawat bisa digerakkan seperti ini. Senjata di belakang bisa digerakkan seperti ini. Sandi sayapnya bisa digerakkan seperti ini. Sayapnya bisa diangkat. Sayapnya bisa diangkat lateral seperti ini, tapi hati-hati supaya tidak mudah lepas. Lanjut ke bagian kaki, selangkangannya bisa dinaik turunkan seperti ini. Selangkangan bisa diputar full seperti ini. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Lutut bisa ditekuk sejauh ini dan bisa diluruskan lagi. Penutup kaki bisa digerakkan. Bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur. Kaki depan bisa jinjit-jinjit seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar full seperti ini. Terakhir, kit ini bisa ngangkang sejauh ini. Cukup jauh kan? Oh ya, satu hal lagi, bagian ini juga mudah lepas. Sesi selanjutnya kita akan ubah menjadi mobile armor. Pertama kita buka kepala pesawat belakang seperti ini. Kemudian, kita gerakan ke atas bagian belakang tadi dan juga dekatkan kepalanya ke bagian tersebut. Lalu ambil penutup yang dilepas tadi ke tempat semula untuk menutupi kepala Immortal. Kemudian, atur sandi sayapnya agar sedikit lebih ke atas seperti ini. Kemudian rentangkan kedua sayapnya ke samping seperti ini. Lalu putar kedua pendorongnya ke arah vertikal seperti ini. Jangan lupa rapatkan seluruh badan Immortal, termasuk pada bagian kaki depannya. Lalu kita pasangkan konektor yang didapatkan dari kit ini ke bagian lubang yang ada di bawah yang biasa digunakan untuk memasang stand base. Selanjutnya kita pasang beam rifle ke atas perisai seperti ini. Terakhir,
Kita pasang gabungan beam rifle dan perisai ke konektor yang telah terpasang di Immortal seperti ini. Dan beginilah hasil akhir perubahan Immortal Justice menjadi Mobile Armor. Menurutku, kit ini sangat rekomen untuk dibeli. Aku sangat menyukai kit ini karena warnanya yang keren, mempunyai mode menjadi Mobile Armor, dan juga artikulasinya lebih baik. Walau bentuknya hampir sama dengan Infinite Justice Gundam. Aku kasih nilai 9 dari 10 untuk kit ini. Namun sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian ya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di review berikutnya.